Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Materi yang pertama yaitu mengenai perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan merupakan suatu sistem fisik yang dikelola melalui sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan sistem terbuka, di mana ia berhadapan langsung dengan lingkungannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai model sistem umum perusahaan, perusahaan di dalam lingkungannya, dan aliran sumber daya lingkungan. Yang pertama yaitu mengenai model sistem umum perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aliran sumber daya fisik. Ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual yang berupa data dan informasi-informasi. Yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Di sini terdapat unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan operasinya, meliputi dengan standar kinerja, manajemen perusahaan, dan suatu pemrosesan yang mengubah data menjadi informasi. Dan yang terakhir ada lingkaran umpan balik. Ini terdiri dari sumber daya virtual, di mana data yang telah diubah menjadi informasi nantinya diberikan kepada manajer untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kita akan bahas mengenai perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung atas perusahaan. Nah, terdapat 8 unsur lingkungan yaitu ada pemasok, serikat pekerja, pemegang saham, pesaing, pelanggan, komunitas global, komunitas keuangan, dan pemerintah. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai aliran sumber daya lingkungan. Ini adalah aliran yang menghubungkan perusahaan dengan unsur-unsur lingkungannya. Aliran ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran yang sering terjadi dan aliran yang tidak sering terjadi. Aliran yang umum terjadi, aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, serta aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang terjadi ada aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, serta aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan yaitu jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan. Aktivitas manajemen rantai pasokan yaitu ada meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti, menerima persediaan, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya, serta melacak aliran sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di pasar. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rantai nilai Porter. Profesor Porter adalah orang yang sering dikaitkan dengan keunggulan kompetitif. Nah, profesor ini meyakini bahwa perusahaan itu dapat menarik keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai. Dalam rantai nilai tersebut terdapat dua aktivitas, yaitu ada aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Perusahaan dapat memperluas ruang lingkup rantai nilai dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekutu bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, ada keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis. Nah, perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Perusahaan jika mengembangkan sistem ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, namun juga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan
dengan transaksi dan proses sehari-hari. Materi selanjutnya yang kita bahas yaitu tantangan dari pesaing global. Tantangan global tidak hanya terbatas pada pesaing antar organisasi maupun antar perusahaan saja. Namun, kalangan profesional dan staf yang bekerja di negara lain juga bersaing dalam pekerjaan yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan khusus untuk memproses informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC memiliki kebutuhan memproses informasi dan koordinasi. MNC merupakan sistem terbuka yang berusaha meminimalkan ketidakpastian. MNC ini menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh yang ada dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jika tidak ada koordinasi, maka perusahaan tidak akan mencapai tujuannya dengan baik. Keuntungan koordinasi. 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing. 2. Kemampuan untuk merespon adanya perubahan yang terjadi. 3. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di dunia. 4. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit. 5. Mengurangi biaya operasi. 6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketujuh, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama ada kendala politis, yaitu pemerintah di suatu negara tempat anak perusahaan membuat beragam pembatasan yang menyebabkan perusahaan induk kesulitan memasukkan ke jaringan. Yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi. Ini merupakan pembatasan pembelian dan impor berarti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Yang ketiga ada masalah teknologi. Ini misalnya adalah mengenai masalah sumber listrik, masalah peranti lunak seperti peranti lunak bajakan atau vendor yang menolak berbisnis peranti lunak di suatu negara tertentu. Dan yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, ini berarti anak perusahaan itu menganggap peraturan dari induk perusahaan tidak diperlukan dan mereka beranggapan bahwa mereka dapat menjalankan usahanya sendiri tanpa induk perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen pengetahuan, yaitu sebuah proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan sehingga informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Manajemen pengetahuan ini mencakup segala aktivitas mengenai mengakuisisi data, memproses data, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi informasi. Ada 4 dimensi yaitu relevansi, berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Akurasi yaitu tepat, benar. Ketepatan waktu yaitu tersedia saat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada kelengkapan, yaitu lengkap atas suatu masalah tertentu dan solusinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi masa lampau berbeda dengan masa sekarang. Pada masa lampau memiliki keterbatasan teknologi, sekarang sudah menggunakan teknologi modern dan peranti lunak yang memadai. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perancangan strategis untuk sumber daya informasi. Di sini terdapat CIO dan CTO, merupakan manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Mereka dapat memposisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan, yaitu perusahaan mengkoordinasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif yang selanjutnya bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Dan yang terakhir ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Ada pendekatan SPIR, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, yaitu pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.